Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Saksena dengan NIM 2008654. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan resume yang saya buat yang bermateri tentang evaluasi, pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Kita langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurir yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seseorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dalam bahasa dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapat ijazah atau penghargaan. Salah satunya menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pelajaran menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Dalam sebuah proses pembelajaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang agar terjadi suatu hasil belajar yang optimal, serta perencanaan yang matang agar tercipta suatu hasil belajar yang optimal terhadap peserta didik. Perencanaan merupakan penetapan suatu tujuan, memilih kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut, dan mengoleksikannya sumber-sumber pada setiap kegiatan. Terutama tujuannya dalam bidang keolahragaan atau pendidikan jasmani terhadap peserta didik dalam meningkatkan kualitas fisik, mental, spiritual, dan pengetahuan mengenai bidang tersebut. Sesuai dengan pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup aktif, dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum perencanaan pembelajaran. Tujuan kurikulum pertama adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang telah dirumuskan tidak akan ada artinya. Peserta didik di Indonesia tentu juga mempunyai tujuan. Maka dari itu, pembentukan kurikulum ditunjukkan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Robert F. Major, mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang hendak dikerjakan oleh siswa pada kondisi atau tingkat kompetensi tertentu. Kemudian, Ken dan David E. Keppel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang ditujukan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Masuk pada poin ketiga, yaitu fungsi kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk penyelenggara. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan sebagai bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi peserta didik yang utuh, berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk
setiap untuk hidup masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Yang keempat yaitu fungsi diferensiasi. Ada fungsi kurikulum sebagai diferensiasi, artinya hukum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya, sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lainnya. Yang kelima yaitu fungsi diagnostik. Kelima adalah fungsi diagnostik yang menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus mengendali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Yang keenam yaitu fungsi pemilihan. Ini adalah fungsi yang terakhir, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesepakatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua yaitu fungsi kontelnik secara spesifik. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih keras untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak disarankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang dilakukan akan mudah didefinisikan dan bagaimana mengelola sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Poin yang keempat yaitu manfaat kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memadu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dan melayani kebutuhan belajar siswa. Perencanaan pelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid, yang keempat sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelembatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat-alat biaya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan yang terjadi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kurikulum ini akan mengalami perubahan seiring yang akan pertumbuhan zaman. Kemudian manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif setidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan atau kelambatan kerja. Dan yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.